Tahun 1930-an, di wilayah Manchuria yang saat itu dikuasai Jepang, berdiri sebuah fasilitas besar yang dari luar terlihat seperti rumah sakit biasa. Ada dokter, perawat, dan aktivitas medis seperti pada umumnya, jadi tidak ada yang terlihat aneh. Tapi yang terjadi di dalamnya jauh berbeda. Manusia yang masuk ke sana bukan untuk disembuhkan, tapi dijadikan bahan eksperimen. Tempat ini dikenal sebagai Unit 731, sebuah program rahasia militer Jepang untuk mengembangkan senjata biologis dengan metode yang benar-benar menghapus batas kemanusiaan. Semua ini mulai sekitar tahun 1932, setelah Jepang menguasai Manchuria dan mulai membangun fasilitas penelitian untuk mendukung ambisi militernya. Fokusnya adalah perang biologis. Unit ini dipimpin oleh Shiro Ishii, seorang dokter militer yang percaya bahwa penyakit bisa menjadi senjata yang efektif dalam perang. Perbedaan utamanya ada pada objek percobaan. Mereka tidak menggunakan hewan, tapi manusia. Korban sebagian besar adalah warga sipil Cina, juga ada dari Korea dan Rusia, yang ditahan tanpa perlindungan hukum. Mereka bahkan disebut Maruta, yang menunjukkan bahwa mereka sudah tidak dianggap sebagai manusia. Seiring waktu, eksperimen di Unit 731 berubah menjadi semakin ekstrim. Korban sengaja diinfeksi penyakit seperti pes, kolera, dan antraks. Bukan untuk disembuhkan, tapi untuk diamati sampai mati. Ada juga eksperimen pembekuan untuk melihat kerusakan jaringan, serta viviseksi, yaitu pembedahan pada korban yang masih hidup tanpa anestesi. Di titik ini jelas bahwa ini bukan lagi penelitian medis, tapi sistem yang secara sadar menggunakan manusia sebagai alat. Memasuki tahun 1940 sampai 1945, eksperimen ini tidak lagi terbatas di dalam fasilitas. Unit 731 mulai menguji hasilnya di lapangan dengan menyebarkan wabah ke desa-desa di Cina, serta menggunakan bom biologis untuk menyebarkan bakteri ke wilayah sipil. Dampaknya, penyakit menyebar luas dan menyebabkan kematian dalam jumlah besar. Di tahap ini, Unit 731 sudah menjadi bagian dari strategi perang Jepang, bukan sekadar penelitian. Tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Banyak yang berharap para pelaku akan diadili, tapi kenyataannya berbeda. Amerika Serikat mengetahui hasil eksperimen ini dan memilih membuat kesepakatan. Data penelitian ditukar dengan kekebalan hukum. Artinya, banyak pelaku utama tidak pernah dihukum dan bisa melanjutkan hidup seperti biasa. Kalau dilihat sekilas, ini memang terlihat seperti sejarah yang sudah selesai. Tapi Unit 731 menunjukkan bahwa batas moral bisa dilanggar ketika manusia mulai melihat orang lain sebagai alat. Pertanyaannya sekarang sederhana. Kalau kondisi yang sama terjadi lagi, apakah manusia benar-benar akan berbeda?